Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai. Kita memasuki segmen yang terakhir. Tadi seperti pertanyaan sebelum break adalah untuk TPA Telaga Punggur, tempat pembuangan sampah akhir ya Pak ya? Yang memang usianya tidak lagi mumpuni, mungkin 5 atau 6 tahun pasca dilontarkan statement pada beberapa tahun yang lalu ya Pak ya? Itu bagaimana Pak? Sampai sekarang kita nggak temuin solusinya. Kami dari DPRD Kota Batam, khususnya dari Komisi 3, ini sudah berulang-ulang sebenarnya itu diwacanakan ya, direncanakan bahwa ada pengelolaan sampah yang ada di TPA secara injenerator. Tapi ketika kita melaksanakan ataupun membahas tentang itu pengelolaan sampah yang profesional itu tentu membutuhkan pembiayaan yang besar, ya. Itu sudah beberapa pengusaha yang melakukan suatu penawaran, bahkan kami sudah sempat membahas di dalam Ranperda. Tapi setelah dibicarakan tentang PPMP itu begitu sangat besar, itu akan menjadi menggores daripada APBD Kota Batam. Kemarin yang terakhir itu bahwa di dalam PPMP itu ada 300.000 per meter per ton. Ya, diprediksikan bahwa sampah rumah tangga di Kota Batam itu ada sekitar 900 sampai 1.000 ton per hari, ya, per hari. Berarti kalau kita hitungkan sampai dalam 1 tahun itu, jika laku 1.000 ton saja per hari kali 365 hari, ya, sudah berapa? Kali 300.000, berapa puluh miliar hanya untuk pengelolaan sampah di TPA. Itu sebenarnya formulanya belum dapat sebenarnya ini. Ditambah lagi dengan pengelolaan pengumpulan sampah dan sebagainya yang dilaksanakan oleh para camat dan Kementerian Delha, berarti kita membutuhkan 120 miliar lebih per tahun dibebankan APBD Kota Batam. Nah ini, tapi dilema juga bahwa TPA itu sebenarnya tidak lama lagi umurnya, tidak lama lagi. Dulu itu dengan 40 hektar itu yang diberikan oleh BB Batam itu, kita buat satu kubangan dulu itu. Kemudian setelah terjadi penimbunan setiap harinya sampah domestik yang ada di Kota Batam itu, sehingga segmen areanya itu sudah semakin meninggi. Ya, makanya menurut kajian dari pengelolaan bahwa itu dimungkinkan 5-6 tahun ke depan baru TPA itu akan tutup. Relokasi nggak mungkin. Kalau direncanakan itu dibuat satu pulau, ya itu kemarin itu di pulau itu akan menjadi memperbesar ya memperbesar kos. Nah di sini sebenarnya beberapa daerah di Indonesia ini sudah melaksanakan sistem regulasinya pengelolaan secara profesional, secara generator dan itu juga akan menghasilkan daripada hasil daripada pengelolaan sampah itu menjadi satu saluran menjadi listrik, tenaga listrik, tapi itu menjadi diperjualbelikan, tapi itu belum seimbang. Dengan kos yang dikeluarkan. Tapi bagi kami, saran kami dari Komisi 3 juga dari DPRD Kota Batam, untuk sekarang ini tidak dimungkinkan karena memang ekonomi masyarakat yang sangat terpuruk karena pandemi ini. Ya, tapi untuk next ke depan, pemerintah juga harus memikirkan ini, memikirkan segmen area yang begitu sudah sempit sekarang itu, maka kita harus membutuhkan suatu pengelolaan yang profesional. Ya, jadi pemerintah juga harus mengkaji ini. Kami mendorong pemerintah agar pengelolaan sampah yang TPA itu dijadikan menjadi satu tempat pengelolaan yang sempurna. Ada 2 pilihan Pak. Ya. Menunda kenaikan retribusi dari masyarakat untuk pengelolaan TPA Telaga Punggur dalam waktu dekat atau dalam jangka pendek, atau membiarkannya dengan daya tahan yang seperti ini. Kalau pembahasan tentang kenaikan retribusi belum. Jadi pembahasan aja belum, kapan menunda. Tapi dari itu dan pemerintah mengkaji bahwa jangan sampai jangan terbebani APBD Kota Batam terkait dengan pengelolaan sampah itu. Tapi dalam undang-undang mengatakan bahwa negara berkewajiban, negara berkewajiban gitu loh, ya, menangani sampah.
Nah, mau tidak mau atau tergerus pun anggaran itu, pemerintah harus benar-benar konsisten itu, harus memikirkan tentang itu. Oke. Bagaimana Kota Batam itu sehingga asri penanganan sampah itu sebenarnya harus profesional. Oke. Dari hilir sampai ke hulu harus menjadi clear and clean. Oke. Nah, ini sampah. Nah, jadi masyarakat, ini sebagai pesan saya kepada masyarakat juga, ketika nanti pemerintah memikirkan ini, kajian ini sudah matang, maka masyarakat juga harus welcome. Kalaupun pemerintah membebankan retribusi kenaikannya. Gitu. Karena sampah masyarakat lebih banyak ya Pak ya, ketimbang sampah industri. Iya. Pun udah berkurang gara-gara pandemi, banyak hotel yang nggak beroperasi kan Pak? Iya. Kemudian Pak, kapan pembahasan nanti lanjutan untuk pengelolaan sampah? Kalau pengelolaan sampah dengan profesional itu, dengan teknologi itu belum ada. Dalam waktu dekat juga belum akan manggil DLH? Belum ada. Tahun kemarin itu ada, tapi karena memang pandemi itu tidak jadi. Ada 33 lebih kan Pak ya? Perusahaan yang kabarnya mau, tapi tetap aja ujungnya tipping fee itu yang jadi Iya, tipping fee ya. Oke. Pak, atas semua bahan diskusi kita di segmen 1 sampai dengan segmen 5, ya, apa yang dapat kita tarik kesimpulannya? Baik, kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh warga negara ataupun warga Kota Batam, perlu juga sampaikan kepada seluruh stakeholder. Tentu bahwa dalam satu diskusi ini yang sangat baik ini pada pagi hari ini sampai siang menjelang siang ini, kami dari DPRD Kota Batam, khususnya dari Komisi 3 menyampaikan kepada teman-teman pengusaha, baik itu pengusaha lokal, baik PMA, agar memperhatikan aturan-aturan pengelolaan tentang limbah dan kemudian pengelolaan tentang sampah. Dan kemudian kepada masyarakat juga ini sering terjadi bahwa untuk kebersihan lingkungan kita ini tanggung jawab kita bersama. Masyarakat juga kami sampaikan bahwa ketika pembuangan sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan. Batam ini sering terjadi ada kebanjiran akibat pembuangan sampah sembarangan. Juga disampaikan pada masyarakat agar kita lebih menyadari lagi, ya, agar masyarakat membuang sampah itu kepada tong pembuangan sampah, kemudian dibuang kepada TPS, agar DLH mengangkut dari TPS itu ke TPA. Itu dari sampah. Yang kedua, bahwa masyarakat juga harus lebih menyadari lagi bahwa ada infrastruktur, saluran-saluran, agar bisa bergotong royong untuk membersihkan, menjaga aset negara, menjaga aset Kota Batam ini, sehingga saluran-saluran itu tidak mampet dan tidak terjadi kebanjiran di mana-mana. Kemudian tentang limbah, kami minta kepada pengusaha dan stakeholder dan seluruh kompeten yang ada agar memperhatikan peraturan dan pembuangan limbah dikelola dengan secara profesional. Ada pengusaha limbah di Kota Batam ini, ada tempatnya di KPLI. Maka saya sarankan dan saya minta kepada pelaku-pelaku usaha bermitra pada pengelola yang profesional. Ada tempatnya sehingga tidak ada lagi pembuangan sampah atau pembuangan limbah yang sembarangan. Bila mana yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengikuti aturan yang ada, seyogianya bagi pemerintah harus menindak tegas agar mereka juga mempersiapkan dirinya, mempersiapkan semua apa yang ada ketika mereka masuk ke dalam Kota Batam itu, memasukkan investasi. Ini sudah ada regulasi SOP yang diberikan oleh pemerintah, ya, siapkanlah itu dan kemudian kelolalah itu dan bekerjasamalah dengan pengelola yang ada. Saya kira itu dari kami, Komisi 3. Mungkin Pak Arul pengen nambahkan? Sedikit tambahan aja, tadi panjang lebar Ketua sudah sampaikan. Tentu ada beberapa poin pagi ini diskusi kita. Pertama tentang limbah ya, penjambaran pantai ke Enfield, juga pemotongan pohon mangrove ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita menghimbau lah semua pihak lah ya yang terlibat, baik itu pengusaha, stakeholder, sama-sama berjibaku lah kita ya. Karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab person to person, bukan kami Komisi 3. Kami menghimbau karena Undang-Undang 32 itu mengatur barang siapa tidak mengolah limbahnya dengan baik, ada sanksi hukum di sini, ada denda di sini. Ini tentang limbah. Tentang sampah, kita menghimbau juga dengan kondisi sulit sekarang ini,
kita mimpi juga sih Batam ini dapat dipura. Oke. Mimpi kita itu. Kan pernah Pak ya? Ya, artinya kan udah lama sekali. Oke, siap. Lama sekali. Mengulang masa lalu ya Pak ya? Artinya Oke. kalau kita dapat dipura ini kan acuan kita, bagaimana Oke. kita terbersih lah, kan gitu. Siap. Kita berharap mengimbau masyarakat betul-betul membuang sampah pada tempatnya satu. Baik. Kedua, memang ke Dinas Lingkungan Hidup ini juga masalah anggaran. Kita tahu kemarin armada mereka juga terbatas. Baik. Ya, sangat terbatas. Tentu ini dengan kondisi pandemi sekarang ini efeknya luar biasa. Oke. Ya, jadi memang sekali lagi kita bersama-sama lah berjibaku bagaimana lingkungan di Kota Batam ini bisa lebih baik ke depannya. Ya, baik itu tentang pencemaran lingkungan hidup dan tentang sampah industri dan sampah rumah tangga. Baik. Mungkin itu sampai saya. Terima kasih banyak Pak Sekretaris dan juga Pak Ketua Ya. Komisi 3 DPRD Kota Batam atas bincang santai kita pada sore hari ini yang memang ini menjadi poin penting bagi masyarakat Ya. agar menjaga bersama-sama. Siap. Iya. Pemirsa, bumi ini tidak kita titipkan kepada anak cucu kita, tapi anak cucu kita lah yang menitipkan bumi ini kepada kita. Saya Sarah Mila pamit, sampai jumpa.